Pemirsa, ratusan pedagang kaki lima yang nekat berjualan di kawasan Jalan Otista, Kota Bandung berhamburan saat dibubarkan petugas gabungan gugus tugas COVID-19. Pembubaran dilakukan seiring dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Kota Bandung hingga 29 Mei mendatang. Ratusan PKL yang menggelar lapak dagangan di sepanjang trotoar dan ruas Jalan Otista, Kota Bandung ini berhamburan saat melihat kedatangan petugas. Sejumlah pedagang yang menolak dibubarkan bahkan sempat beradu mulut dengan petugas. Meski mereka menyadari jika PSBB Kota Bandung dilanjutkan usai berakhirnya PSBB Jawa Barat. Namun karena terdesak kebutuhan ekonomi, mereka akhirnya kembali turun ke jalan. Setelah diberi penjelasan, para PKL akhirnya bersedia membubarkan diri dengan tertib. Sementara itu pemirsa, di ibu kota mengabaikan PSBB, sejumlah kios di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur ditutup petugas Pol PP. Pedagang yang terjaring razia diberikan surat teguran dan didata identitasnya. Razia para pedagang yang melanggar PSBB juga terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pedagang pakaian yang berjualan di area Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang ditertibkan petugas gabungan karena berdagang saat pemberlakuan PSBB. Meski sempat diprotes pedagang, petugas tetap menertibkan para pedagang yang melanggar. Penutupan lapak dan kios pedagang untuk mencegah kerumunan saat pemberlakuan PSBB dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Para pedagang beralasan kembali menggelar dagangan karena terdesak kebutuhan sehari-hari menjelang Lebaran. Keadaan model ini sekarang, kita nggak punya apa-apa. Kalau kita punya, enak kita di rumah. Ya, nah ini tidak punya apa-apa. Kebetulan sekarang ini mau membayar fitrah kan. 12 orang mau dibayar fitrah, bagaimana? Berapa duitnya? Sejumlah pedagang yang masih membuka kiosnya di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, membuat petugas menutup paksa. Sebagian pedagang yang menjual barang sesuai ketentuan PSBB diperbolehkan berdagang. Pedagang yang terjaring razia melanggar PSBB diberi surat teguran dan didata identitasnya. Dan ternyata setelah kami tadi cek ke dalam, masih kedapatan para pedagang yang di luar 9 pengecualian dalam Pergub 33 itu masih pada buka. Ya. Razia pelanggaran PSBB akan terus dilakukan menjelang penerapan PSBB tahap ketiga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penertiban di Pasar Anyar Bogor, Jawa Barat diwarnai protes pedagang. Sementara itu penertiban ini juga diwarnai kericuhan karena mobil pedagang merangsek ke arah petugas. Ingin tahu saya. Telepon mari telepon. Saya telepon wartawan sekarang. Biar tahu kamu. Saya jualan. Hari ketiga penertiban pedagang di Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai insiden perlawanan dari seorang pedagang yang tidak terima kios dagangannya ditertibkan. Pedagang sembako melawan petugas Pol PP karena menolak barang dagangannya ditertibkan. Insiden berlanjut saat mobil bak terbuka milik pedagang yang dikendarai karyawan kios merangsek ke arah petugas. Hal ini kembali membuat suasana ricuh. Beruntung peristiwa ini dapat diredam. Mereka seenaknya karena ada batas jam. Yang pedagang bahasa itu mereka dari jam 11 malam 23.00 sampai jam 6 pagi. Dan semua udah tahu itu. Dan kalaupun pagi masih toleransi mereka, bukan badan jalan dipakai. Kita hanya suruh mereka mundur, beresin. Mereka dagang di toko mereka, dia punya toko. Tapi orang itu memang dari dulu. Orang lama di situ, provokator, semua memancing yang lain. Makanya saya tadi bilang, kalau ribut segala macam, gampang dicarinya, orangnya itu. Penertiban para pedagang di Pasar Anyar sebagai bagian dari pemberlakuan PSBB di Kota Bogor, Jawa Barat yang sudah memasuki perpanjangan fase ketiga. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari jelang Lebaran, warga Cirebon, Jawa Barat mulai memadati pusat perbelanjaan. Warga tidak lagi mengindahkan aturan jaga jarak.
Inilah antrean pengunjung pusat perbelanjaan di hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar Kota Cirebon tahap kedua. Sebelum masuk area perbelanjaan, pengunjung diwajibkan mengenakan masker serta cuci tangan dan mengukur suhu tubuh. Tanpa mengindahkan penerapan jaga jarak, pengunjung memadati pusat perbelanjaan. Pengunjung pusat perbelanjaan ini didominasi para ibu yang terus berburu keperluan lebaran. Umumnya mereka membeli pakaian. Sejumlah petugas pun disiagakan di dalam pusat perbelanjaan. Meski sebagian pengunjung khawatir terhadap penyebaran virus corona, namun mereka tetap berbelanja karena sudah menjadi tradisi jelang lebaran. Kan momen 1 tahun sekali untuk anak. Yang penting jaga jarak aja sih. Kalau takut pasti. Sementara itu pihak pusat perbelanjaan tetap menerapkan aturan PSBB tahap kedua di Cirebon dengan terus mengingatkan pengunjung tentang protokol kesehatan pencegahan virus corona. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar, sejumlah pusat perbelanjaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disegel petugas. Sementara itu sejumlah pedagang di Cirebon, Jawa Barat mengamuk dan mengusir petugas Satuan Polisi Pamong Praja karena tidak mau tokonya ditutup paksa. Wah, kecil saya mau coba peruntungan hidup di Cirebon. Hah? Sekarang manusia apa yang gaji kalian bukan kalian goyang rekap. Ini apa anak manusia kecil, Pak? Saya berjuang anak saya, Bapak. Sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Kota Cirebon, Jawa Barat menghadang petugas gabungan yang merazia pertokoan mereka. Mereka tak terima tokonya ditutup paksa dalam rangka PSBB di Jawa Barat. Kalau seperti ini caranya nggak ketemu, ya kita bicara setelah inilah. Saya melaksanakan tugas dulu, ya. Saya melaksanakan tugas langsung sekarang. Saya nggak mau tahu. Nggak bisa. Sekarang selesai, nggak ada. Kegiatan pengawasan sekaligus tindakan PSBB ini bertujuan untuk memutus mata rantai sebaran COVID-19 di Kota Cirebon. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga menutup sementara pusat perbelanjaan Sentra Grosir Cikarang atau SGC. Pusat perbelanjaan ini disegel karena dinilai melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar. Banyak warga tidak mematuhi protokol kesehatan saat berbelanja di pusat perbelanjaan ini. Petugas kemudian menyegel seluruh toko untuk menekan persebaran virus corona di Kabupaten Bekasi. Selain Sentra Grosir Cikarang, petugas juga menutup sementara sejumlah toko pakaian dan pusat perbelanjaan lainnya di Kabupaten Bekasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pemudik dari beberapa daerah di Pulau Sumatera memadati area terminal terpadu Merak, Kota Cilegon, Banten. Para pemudik terpaksa memilih pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan. Ratusan pemudik ini tiba di terminal terpadu Merak, Cilegon, Banten, Rabu dini hari. Mereka datang dari Pelabuhan Bakauheni untuk tujuan ke sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Polisi kemudian mengarahkan pemudik ke area terminal untuk didata. Para pemudik yang sebagian besar buruh harian lepas ini terpaksa pulang kampung di masa pandemi karena sudah tidak memiliki pekerjaan. Kekhawatiran tetap ada, Pak. Karena kita tahu dari media pun gencar sekali, akan tetapi kita mohon maaf ya, kita bukan mengalahkan kekhawatiran, akan tetapi kita juga satu di sana sudah kita tidak ngapa-ngapain, tidak ada aktivitas kerja, Pak. Jadi kita kan tetap harus di sana juga mohon maaf dengan ada harus makan, tapi penghasilan tidak ada, gitu kan. Namun sayangnya karena tidak ada petugas di area luar terminal terpadu Merak, ratusan pemudik ini berdesakan menumpang angkutan kota tanpa memperhatikan physical distancing sesuai protokol kesehatan. Dari Cilegon, Banten, Bim Salim, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Corona. Hadir dalam sidang Menkumham, Yasona Lawli, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili pemerintah. Seluruh penerima kuasa Presiden hadir dalam sidang lanjutan yang berlangsung kemarin pagi di Mahkamah Konstitusi Jakarta.
Sidang dengan agenda mendengarkan klarifikasi dari pemerintah terkait Perpu nomor 1 tahun 2020 yang berubah menjadi undang-undang. Namun perwakilan dari DPR tidak hadir. Permohonan uji materi terhadap Perpu Corona diajukan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Din Syamsuddin dan Amin Rais. Mereka menilai COVID-19 tidak masuk dalam kegentingan memaksa dan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN perubahan. Pemohon juga menyoal soal imunitas yang berpotensi tindak pidana korupsi. Sidang akan dilanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Disampaikan bahwa dengan adanya pengesahan ini maka objek yaitu perkara yaitu Perpu 1 2020 menjadi tidak ada lagi, dan ini nanti yang akan ditetapkan oleh majelis hakim. Kami diminta untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti dokumen yaitu persuratan Presiden kepada DPR dan penetapan DPR kepada Presiden untuk kemudian dimasukkan dalam pengesahan. Pemirsa, ribuan paket sembako diberikan bagi nelayan dan warga Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Distribusi bantuan menggunakan 3 kapal TNI Angkatan Laut. Perjalanan menuju Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat ditempuh dengan menyusuri perairan Teluk Jakarta. 3 kapal Angkatan Laut dikerahkan membawa bantuan dari Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil. Selama perjalanan, prajurit Kolin Lamil membagikan bantuan bagi nelayan yang tengah melaut. Kapal ini membawa 5.000 paket sembako untuk warga yang terdampak akibat pandemi corona. Beberapa logistik sudah kita kirim tadi malam sebanyak 15 truk, karena dari sini ke sana lewat darat sekitar 3 jam, ditambah menggunakan speed 2 jam. Kita akan menyusul dengan menggunakan kal, mudah-mudahan sekitar 1,5 sampai 2 jam akan sampai di tempat. Di sana ada 5 titik yang akan kita beri sembako. Penghasilan nelayan di Muara Gembong selama pandemi corona menurun. Sebagian bahkan kehilangan mata pencaharian. Bantuan paket sembako mengurangi beban warga akibat pandemi corona. Ya ini serba susah gitu. Kemana-mana nggak ada kerjaan, nggak ada gitu. Nggak ada penghasilan? Nggak ada. Bantuan belum Pak dari instansi lain? Belum sebenarnya. Ini berarti ini baru pertama kali? Iya. Kolin Lamil pertama kali nih kan? Iya. Harapannya apa Pak? Ini Pak buat Bapak TNI AL ini Pak? Harapannya segera berakhirlah beginilah. Ekspedisi laut ini menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-59 Komando Lintas Laut Militer yang akan jatuh 1 Juli mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ardian Syah Putra, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Upaya memutus penularan virus corona terus dilakukan. Masyarakat diminta untuk hidup bersih dengan rajin mencuci tangan dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyebaran virus corona di Indonesia masih terus meluas. Belasan ribu orang telah terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memutus mata rantai penyebaran virus corona. Salah satunya dengan rajin mencuci tangan dan menyemprotkan cairan disinfektan. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kedua cairan ini. Hal inilah yang mendorong PT Genesis Nanotechnologies untuk menyalurkan bantuannya melalui MNC Peduli, berupa cairan disinfektan dan cairan pencuci tangan untuk membantu masyarakat dan rumah sakit dalam pencegahan penularan COVID-19. Bantuan ini diterima langsung oleh Ketua MNC Peduli, Jessica Tanusudibyo. Kami dari MNC Peduli sangat mengapresiasi atas bantuan yang disalurkan dari PT Genesis Nanotechnologies yang berupa disinfektan dan juga hand soap yang akan kami salurkan kembali ke rumah sakit, puskesmas, klinik, dan juga kalangan masyarakat yang membutuhkan. Ini sangat berguna karena ini bisa membantu mengeliminasi virus COVID yang ada pada saat ini.
Dan tentunya kami sangat bahagia bahwa ada korporasi yang ingin ikut serta untuk membantu dan memberikan dengan kapasitas yang mereka miliki. Dari MNC Peduli, inilah yang kami rasa jalur yang benar untuk salur kepada masyarakat desa tertinggal. Kepada dari MNC Peduli, dan kami harap secepat bisa memutuskan mata rantai dari COVID-19. MNC Peduli terus berkomitmen untuk membantu masyarakat dan rumah sakit dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Pemirsa di rumah juga bisa ikut berdonasi melalui rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Sumbangan Anda akan langsung disalurkan kepada masyarakat dan tenaga medis di berbagai rumah sakit di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kebakaran hutan di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat menghanguskan belasan ribu hektar lahan. Kami hadirkan informasinya usai jeda.